Selamat sore untuk kita semua. Sore. Oke. Kita kelompok 4 yang materinya golongan 4A. Sebelum itu kita akan perkenalkan diri kita masing-masing. Baiklah, saya Alasti Urbolita Sitorus. Saya Sarwa Dahlia Gurning. Saya Doni Rolas Parasente Saya Suit. Tita Rosiana Butar-Butar. Oke. Di sini kita Oke. akan menjelaskan materi golongan 4A. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan gimana sih golongan 4A itu, apa golongan 4A itu. Golongan 4A adalah unsur yang sangat penting seperti karbon yang merupakan basis dari kehidupan di bumi, dan silikon yang sangat vital bagi struktur fisik, bagi lingkungan dalam bentuk kerak bumi. Unsur-unsurnya adalah ada silikon, karbon, germanium, timah, dan timbal. Baiklah, sini saya akan menjelaskan sifat fisiknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sifat fisik karbon. Karbon adalah salah satu unsur untuk golongan 4A yang merupakan unsur non-logam dan unsur penyusun senyawa-senyawa. Yang sifat fisiknya itu ada 7. Yang pertama itu titik lelehnya, karbonnya itu ada 3,510, titik didinya 3,930, distribusi elektron 2,4, energi penginoan atau F itu karbonnya 11,3, jari-jari ekovalen A 1,090, jari-jari ion A-nya 0,15, pangkat min 4, keelektronegatifannya 2,5. Yang kedua, silikon. Salah satu unsur golongan 4A yang unsur metolitnya berbentuk serbuk atau dalam bentuk kristal keabu-abuan dan terdapat dalam keadaan bebasnya. Sama seperti tadi yang pertama karbon, yang silikonnya 1,412, 2680, 8,2, 8,2, 8,2, 0,4, dan 1,8. Yang ketiga, germanium. Salah satu unsur golongan 4A yang merupakan unsur metolit yang keras, rapuh, dan berwarna putih keabu-abuan. Sifat fisiknya, dalam bentuknya murni, berbentuk kristal dan rapuh, stabil di udara dan air pada keadaan yang normal. Yang keempat, timah. Timah adalah salah satu unsur golongan 4A yang merupakan unsur logam dan telah digunakan sejak zaman dahulu, mempunyai warna putih perak dan dapat bereaksi dengan asam kuat. Timah bisa berbentuk oleh 9 isotop, yang stabil ada 18 isotop lainnya yang diketahui mudah dibentuk dan memiliki struktur kristal yang tinggi. Yang sifat fisiknya itu ada fasa, densitas, titik leleh, titik didih, panas fusi, dan kalor jenisnya. Yang timah sifat fisiknya, fasa padatan 7,365, 231,93, 2,602, 7,3 mol, 27,112 joule atau per mol. Timbal. Di sini timbal sifat fisiknya sama seperti timah tadi, ada fasa, densitas, titik leleh, titik didih, panas fusi, dan kalor jenis. Di sini timahnya yang pertama padatan 11,34, 327,5, 1749, 4,77, dan 26,650. Oke, itulah berikut dari sifat fisiknya. Di sini saya akan menjelaskan
Sifat kimianya. Yang pertama, karbon. Karbon bereaksi langsung dengan fluor dengan reaksi sebaik berikut. C ditambah 2Fe menjadi CF4. Silikon. Silikon yang berwarna abu mengkilap dan bersifat seperti logam yang berkurang bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi akan menghasilkan silikon dioksida dan hidrogen. Silikon bereaksi dengan halogen. Secara umum reaksi yang terjadi secara umum reaksinya terdapat pada Si tambah 2X2 menjadi SiX2. Germanium. Sifat kimianya germanium bersifat toksis ringan. Germanium adalah H2SO4 dan HNO3. Pekat bersifat lebih reaktif daripada silikon. Keempat, timah. Sifat kimia timah ialah sifat kimia timah 2 adalah agen pereduksi yang baik. Timah keempat lebih stabil dibandingkan timah kedua. Ion timah kedua mereduksi ion besi 2. Ion timah 2 mulai dioksidasi. Yang kelima, timbal. Timbal bilangan oksidasi 4,2 yang 4 jari-jari atom 175 pn. Radius ikatannya 146 pn. Jari-jari van der Waals 202 pm. Struktur kristal kubik berpusat muka konduktivitas 35,3. Sifat kimia 2 lebih stabil daripada timbal keempat. Mempunyai kecenderungan yang kuat untuk bereaksi dan menghasilkan senyawa timbal kedua yang bersifat toksik. Baiklah, sekian dari saya. Itulah penjelasan dari saya sifat kimia dan sifat fisiknya. Saya serahkan kepada saudara saya, Doni Rolas. Yaitu unsur ini memiliki kelimpahan jauh banyak Ini pindahkan ke sini nggak? daripada Maksudnya ini nanti aku. selain itu, oksigen merupakan penyusun 27,72%. Sementara itu oksigen menyumbang 6,6%. Lanjut yang ketiga, germanium. Yaitu kelimpahan germanium sekitar 2 ppm berarti germanium merupakan unsur paling melimpah nomor 2. Germanium ditemukan di tanah dengan rata-rata konsentrasi 1 ppm. Di air laut sekitar 0,5 ppt. Di tubuh manusia dengan konsentrasi 71,4 ppb. Yang keempat yaitu timah. Timah merupakan unsur ke-49 yang baru terdapat di kerak bumi, di mana timah merupakan kandungan 2 ppm hampir 80%. Produksi timah diperoleh dari alluvium. Lanjut yang kelima, yaitu timbal. Kelimpahan timbal di bumi adalah sekitar 14 ppm melimpah ke 36. Di sekitar 83 ppm. Tetapi jumlah meningkat hingga 1000 ppm atau 2%. Enggak masuk. Kita tunggu 5 menit lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian pembuatan. Yang pertama adalah karbon. Karbon itu dilambangkan dengan huruf C. Karbon terdapat di dalam sebagai grafit. Grafit buatan dengan mereaksi Cook dengan Saleska atau SPO2. Karbon juga dapat diperoleh dalam pembukaan hidrokarbon atau cool atau yang lainnya. Karbon juga dapat dibuat dengan proses yang disebut dengan
karbonisasi. Nah, pemanasan bahan yang mengandung karbon. Dan juga karbon terdapat di dalam karbon itu juga dapat sebagai material karbonisasi, arang, proses pengontrolan grafikasi atau CO2, uap, dan lain-lain. Dan material juga arang, A. Proses aktivisasi, H3PO4, ZnCl2, dan lain-lain. Yang kedua, silikon atau SN. Silikon diperoleh dalam pembentukan komersial biasa dengan reduksi SiO2 dengan karbon CaL2 dalam tungku pemanasan listrik memperoleh kemungkinan sangat tinggi. Dibuat dengan oksidanya SiO2 tambah C menjadi Si plus CO2. Yang kedua Si2Cl2 menjadi SiCl4. SiCl4 plus 2H2 menjadi CiH plus 4HCl. Yang ketiga, germanium atau disebut lambang Ge. Keberadaan germanium di alam sangat sedikit yang diperoleh dari buatan seng pekat. Ini sangat reaktif daripada silikon dan dapat larut dalam HNNO3 dan H2SO4. Pekat silikon germanium juga merupakan semikonduktor. Ini dibuat dengan proses reduksi. GeO2 tambah menjadi Ge tambah SO2. Ge tambah 2Cl2 menjadi GiCl4. Yang ketiga, GeCl4 tambah 2H2 menjadi Ge tambah 4HCl. Dan yang keempat adalah timah atau disebut dengan lambang Sn. Pembuatan timah dari biji timah tergantung dari jenis biji dan kandungan impuritas dan biji timah. Ini dibuat dengan memproduksi oksidanya. SnO2 tambah C menjadi Sn tambah SO2. Sn tambah 2Cl2 menjadi SnCl4. SnCl4 tambah 2H2 menjadi Sn tambah 4HCl. Yang kelima adalah timbal atau disebut dengan lambang Pb. Kandungan sulfida dan biji timbal dihilangkan dengan cara memangga biji timbal sehingga akan terbentuk timbali oksida. Biji galenda dipekatkan dengan teknik flotasi buih serta ditambahkan SiO2 dan air kapur. 2PbS tambah 3O2 menjadi 2PbO tambah 2SO2. Yang kedua, PbO tambah C menjadi Pb tambah CO. PbO tambah CO menjadi Pb tambah CO2. Penambahan SiO dan air kapur sebelum pemanggangan pada proses reduksi untuk PbSO4 tambah SiO2 menjadi PbSiO3 tambah SO3. PbSiO3 tambah CaO menjadi PbO tambah CaSiO3. Sekian. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, karena kawan kita udah keluar atau nggak tahu yang entah masalah apa, masalah jaringan ataupun masalah ada yang tadi bilang baterainya habis. Ya. Oke, saya akan menjelaskan bagian tugas mereka, yaitu kegunaan. Yang pertama, karbon. Kegunaannya itu digunakan dalam bidang industri, baja, plastik, karet, dan lain-lain. Dalam bentuk intan dapat digunakan sebagai perhiasan dan untuk membuat alat pemotong. Karena sifatnya sangat keras dalam bentuk senyawa-senyawa hidrokarbon. Yang kedua, silikon. Silikon bersifat semikonduktor, sehingga digunakan sebagai bahan baku pada kalkulator,
transistor, komputer, baterai, dan solar. Yang ketiga, germanium. Digunakan kristal germanium pada alat detektor radio yang tinggi. Digunakan juga pada peranti semikonduktor seperti transistor dan diode. Yang keempat, timah. Dalam bentuk lembaran timah digunakan untuk lapisan perlindungan lapisan kaleng atau bejana dari tembaga. Digunakan juga untuk perekat komponen elektronika. Yang kelima, timbal. Timbal juga digunakan sebagai bahan pengisi baterai dan pelapis kabel listrik. Dan dapat digunakan juga dalam industri pipa, tang, dan alat sinar X. Karena mempunyai kerapatan yang cukup tinggi. Timbal juga digunakan sebagai alat perekat komponen-komponen elektronika pada PCB. Baiklah, sekian dari penjelasan kegunaannya. Saya ucapkan terima kasih. Tadi sekianlah dari penjelasan kami. Dari cara sifat fisiknya, sifat kimianya, kelembapannya, pembuatannya, dan juga kegunaannya. Jika ada kesalahan dari presentasi kami ataupun kekurangan dari presentasi kami, tolong maafkan. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya, ataupun dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke. Sekian dari presentasi kami, mengucapkan terima kasih.